Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, memaafkan adalah perkara yang tidak mudah, yaitu mengikhlaskan kesalahan saudara kita, yang dengan itu kita tidak lagi menaruh dendam dan kecewa. Memaafkan diperintahkan oleh agama kita, karena manusia tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Maka dianjurkan kepada kita untuk memaafkan saudara kita yang berbuat salah kepada kita. Bagus sekali keteladanan dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suatu hari Abu Bakar duduk, di dekatnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang musuhnya Abu Bakar yang mencela, mencaci dan memaki. Abu Bakar diam, tidak menjawabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dekatnya pun tersenyum. Akan tetapi musuhnya Abu Bakar keterlaluan. Dia makin meningkatkan porsi cacian dan makiannya. Maka Abu Bakar pun menjawab sebagian caciannya. Ketika itulah Rasulullah SAW beranjak dari tempatnya dan pergi meninggalkan Abu Bakar. Maka dikejarnya oleh Abu Bakar. Lalu Abu Bakar menegurnya, "Ya Rasulullah, ketika aku dicaci dan dimaki, aku diam, engkau tersenyum terheran-heran. Begitu aku membalas caciannya, engkau malah pergi dan meninggalkanku." Apa kata Nabi SAW? Tatkala engkau dicaci dan dimaki dan engkau diam, maka ada malaikat di dekatmu yang membalas cacian dan makiannya. Tetapi begitu engkau membalas cacian dan makian dia, maka yang datang adalah setan, maka aku pun pergi meninggalkanmu. Kemudian Nabi SAW menasihatkan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, thalathun kulluhunna haqqun." Ada 3 perkara yang semuanya itu benar. Ma min 'abdin zulima bimadlamatin fayughdi biha lillahi azza wa jalla illa a'azzallahu biha nasrahu. Wahai Abu Bakar, tidaklah seorang hamba yang dizalimi dengan satu kezaliman lalu dia memaafkannya karena Allah azza wa jalla, melainkan Allah Ta'ala akan memuliakannya dengan kemenangannya. Wa ma rajulun fataha baba 'atiyatin yuridu biha sillatan illa zadahullahu biha kathratan. Tidaklah seorang hamba yang membuka pintu pemberian dengan maksud untuk menyambung silaturahmi, melainkan Allah akan tambahkan dengannya banyaknya harta. Wa ma rajulun fataha baba mas'alatin yuridu biha kathratan illa zadahullahu biha qillatan. Tidaklah seorang hamba yang membuka pintu minta-minta dengan tujuan untuk memperbanyak harta, melainkan Allah akan tambahkan kepadanya sedikitnya harta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, menarik sekali hadis yang mulia ini untuk kita bicarakan. Di zaman orang sudah susah memberikan maaf dan ampunan kepada saudaranya, hendaknya kita tidak demikian. Maafkanlah apabila ada saudara kita berbuat salah kepada kita, yaitu kesalahan yang ada kalanya tidak sengaja, kesalahan yang kalau kita maafkan dia pun akan menyadarinya, karena tidak semua kesalahan harus dimaafkan. Kesalahan yang kalau kita maafkan kemudian orang semakin menjadi-jadi, maka ketika itu kita harus beri pelajaran. Tetapi kalau kesalahan yang memang ketika dia diingatkan bahwa ini salah, dia minta maaf dan tidak mengulanginya lagi, maka yang seperti itu harus dimaafkan. Dan kemuliaan itu akan ada pada orang yang mau memaafkan saudaranya. Maafkanlah kesalahan saudara kita. Lihat Abu Bakar, diam. Ketika diam dicaci dan dimaki oleh saudaranya, maka malaikat yang menjawabnya. Pembelaan oleh malaikat tentu lebih kuat daripada pembelaan diri kita. Maka bagus sekali ketika ada seorang dai mengadu kepada seorang syekh, katanya, "Ya syekh, di negeri kami dicaci dan dimaki. Apakah kami harus membalasnya?"
Maka Syekh itu menjawab, jangan dijawab. Kemudian dinasihati, jangan kau jawab cacian dan makian saudara-saudaramu. Mana yang lebih kamu sukai? Allah yang membelamu, yang pembelaan Allah pasti menang? Atau engkau membela dirimu sendiri? Yang kalau engkau membela dirimu sendiri, bisa menang, bisa juga tidak. Tentu saja kita akan menjawab, pembelaan Allah yang lebih kita harapkan. Maka apabila kita dimaki, dihina, serahkan kepada Allah. Biarlah Allah subhanahu wa ta'ala yang membalasnya. Dan keteladanan dari para tabi'in juga banyak. Di antaranya ada kisah Ahnaf, seorang tabi'in, ketika dia berjalan, dicaci dan dimaki oleh anak muda. Padahal Ahnaf ini, orang yang kalau dia marah, ribuan Bani Tamim ikut marah bersamanya. Ahnaf, kalau dia marah, ribuan Bani Tamim ikut marah bersamanya. Ketika pemuda ini mencaci dan memaki, Ahnaf berjalan menunduk sambil diam. Begitu Ahnaf sudah sampai ke dekat kaumnya, dia menengok kepada anak muda itu. Wahai anak muda, masih adakah cacian dan makian yang ingin kau sampaikan? Kalau mau, sampaikan sekarang, sebelum aku sampai di tengah kaumku. Sebab engkau tidak akan selamat kalau engkau mencaci makiku di tengah-tengah kaumku. Inilah kesabaran yang luar biasa yang dicontohkan oleh salafun salih radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian orang-orang yang mau memaafkan tidak ada salahnya. Bahkan ini akan mempererat persaudaraan. Seringkali seorang suami bertengkar dengan istrinya, istri bertengkar dengan suaminya, atau istri sesama istri saling bertengkar, yang satu dengan yang lain berselisih. Maka ajarkanlah kepada para suami, ajarkanlah kepada para istri untuk berebut salah. Untuk berebut salah. Jadi apabila kita bertengkar dengan seorang dan kita masih menginginkan hubungan baik dengannya, akuilah kesalahan kita. Walaupun kita benar, tapi kita berebut salah. Bagaimana berebut salah? Lihatlah adat yang sangat bagus yang diajarkan oleh malaikat di Pulau Jawa. Ketika lebaran tiba, yang muda datang kepada yang tua. Ia mengatakan, saya anak muda, banyak kesalahan kepada orang tua, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan saya. Kemudian orang tuanya pun menjawab, sama, saya juga orang tua, banyak salah kepada anak muda, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan saya. Ketika yang muda mengaku salah dan yang tua pun menyadari kesalahannya, maka terjadilah keakraban di antara yang tua dengan yang muda. Beginilah seharusnya yang ditanamkan pada diri kita. Apabila ada kesalahan saudara kita, sesama-sama muslim, dan kita ingin menjalin hubungan baik dengannya, akui kesalahannya. Artinya berebut kesalahan, bukan berebut kebenaran. Apabila yang satu mengaku salah, tapi yang satu mengaku benar, maka kurang terjadi keakraban di antara keduanya. Apalagi kalau kedua-duanya yang berselisih itu mengaku saya yang benar, kamu yang salah, maka tidak akan terjadi persatuan dan persaudaraan. Ketika yang benar mengaku salah, apalagi yang salah, maka ketika itulah terjadi perdamaian dan persaudaraan sama kaum muslimin. Yang kedua yang dibicarakan dalam hadis yang mulia ini, mengajarkan kepada kita untuk membuka pintu pemberian. Jadi seorang muslim hendaknya dermawan, suka memberi kepada orang lain, dan niatkan tujuannya adalah untuk sillah, untuk menyambung persaudaraan. Nabi katakan, tidaklah seorang hamba membuka pintu pemberian yang tujuannya untuk menyambung silaturahim, melainkan Allah akan tambahkan kepadanya banyaknya harta. Jadi keberkahan harta akan bertambah apabila kita mau membuka pintu pemberian. Jangan pelit, jangan bakhil, karena kita lahir tidak membawa apapun, bahkan tak ada sehelai benang pun ketika kita lahir. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kepada kita banyak sekali harta, maka berbagilah. Berikanlah kepada orang lain. Janganlah harta yang kita miliki untuk bermewah. Janganlah harta yang kita miliki untuk bermegah. Karena enggak ada hebatnya orang yang bermewah dan bermegah. Bahkan terancam alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tetapi orang itu akan hebat, orang itu akan gagah apabila banyaknya harta digunakan untuk sedekah, untuk berbagi dan untuk ibadah. Lalu yang ketiga yang dibicarakan dalam hadis yang mulia ini adalah tidaklah seorang hamba yang membuka pintu minta-minta dengan tujuan untuk memperbanyak harta, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka baginya pintu kemiskinan.
Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang suka menengadahkan tangan kepada orang lain. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas, tangan yang memberi, lebih baik daripada tangan yang di bawah, tangan yang menerima. Jangan sekali-kali kita minta, bahkan minta-minta dalam Islam hukumnya haram. Tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta, melainkan dia akan datang nanti di hari kiamat dengan wajah tidak berdaging. Jadi kehinaan, kerendahan yang luar biasa apabila orang hidupnya minta-minta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai muslim yang pemaaf, yang mau memaafkan kesalahan saudara kita. Saudara kita menjadi orang mukmin yang dermawan, yang mau mendermakan harta yang Allah berikan kepada kita dan menjauhkan kita dari sikap meminta-minta, menengadahkan tangan kepada orang lain. Karena siapa yang berharap kepada manusia pasti akan hina. Siapa saja yang berharap kepada manusia pasti akan hina. Tetapi barang siapa yang mengharapkan hanya kepada Allah Ta'ala saja, niscaya dia akan mulia dan Allah akan cukupi kebutuhannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.